banyak berita yang menakut-nakuti umat Islam dengan pernyataan bahwa kaum kafir sudah berhasil masuk ke dalam pemerintahan, jumlah umat Islam ini sedikit. Jadi bagaimana? Ya sekarang apa Nabi menyuruh para sahabat untuk masuk ke parlemen orang kafir? Orang kafir menguasai parlemen, kita masuk aja semuanya. Apa Nabi Musa nganjurin orang-orang masuk semua parlemennya orang Firaun? Tidak. Kita orang yang beriman tetap di luar, bukan masuk. Karena kita harus lihat dalam pandangan Islam, ini sistem yang ada ini kufur atau tidak. Karena harus dilihat. Tanya kepada para ulama tentang masalah ini. Demokrasi ini dalam Islam bagaimana timbangan dalam Islam? Kufur atau tidak kufur? Kita nggak mengkafirkan orangnya, perhatikan loh. Nggak mengkafirkan, tidak. Tapi hukum ini nggak berlaku, hukum Islam. Saya tanya kepada antum, hukum yang ada ini berlaku nggak hukum Islam? Tidak. Cuma kita nggak mengkafirkan orangnya, tapi nggak berlaku. Nah kalau kita masuk di dalamnya, apa kemudian kita mainkan hukum Allah atau tidak? Yang terjadi memainkan hukum Allah. Kalau udah masuk ke dalam parlemen, masuk hukum Allah dimainkan atau tidak? Kan yang dipakai suara yang mana? Terbanyak. Bukan dalil lagi, bukan Quran dan Sunnah. Yang dipakai apa? Suara terbanyak. Jadi kalau suara terbanyak mengatakan riba itu halal, halal nggak semuanya kata mereka? Halal kata mereka. Kalau zina bagi mereka halal, atau LGBT sekarang lagi ribut ini. Kalau ada yang mengatakan dari parlemen halal, semua ikut jadi undang-undang. Ini kan memainkan hukum Allah atau tidak? Memainkan hukum Allah. Karena yang dipakai bukan orang yang beriman, orang yang berilmu, tapi apa? Suara terbanyak. Dalam Islam nggak ada yang seperti ini. Jadi kita jangan ditakut-takuti bahwa izzahnya Islam bukan dengan masuk ke parlemen, bukan kita jadi pimpinan di parlemen, bukan. Izzahnya Islam ini dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dengan apa? Amal. Bahkan kalian memerangi orang kafir dengan amal kalian, kata Rasulullah. Memerangi orang kafir dengan amal kalian. Orang kafir takut kepada Rasulullah sejauh perjalanan berapa? 1 bulan. Jadi Rasulullah baru mempersiapkan ini, perangnya masuk 1 bulan. Rasulullah mempersiapkan, orang kafir udah takut. 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang, karena umat Islam gak punya ilmu yang cukup, amal soleh juga jauh, iman juga jauh. Akhirnya apa? Ya mereka terkena penyakit apa? Wahan, takut dengan berita-berita yang ada. Nggak boleh takut, dan nggak boleh juga menakutkan kaum muslimin, nggak boleh. Jadi nggak akan membahayakan tuh rencananya orang kafir sehebat apapun, tidak akan membahayakan umat Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, ini Al-Quran, Allah menyebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar, takwa kepada Allah, nggak akan membahayakan. Tipu daya mereka, makarnya mereka, nggak akan membahayakan kalian. Ini Allah yang berfirman dalam surah Ali Imran.